Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan Bunda Utami. Bunda akan berkisah tentang seorang nabi utusan Allah. Bunda mengambil kisah tersebut dari buku Pintar Iman Islam, terbitan dari Sigma Media Corp. Nah, jilidnya jilid 5. Nabi siapa ya yang akan diceritakan oleh Bunda? Anak-anak pernah dengar kisah seorang nabi yang ditelan ikan besar? Pernah tahu? Iya. Oh, ada yang belum tahu? Kalau belum tahu kebetulan. Kita ikuti ya kisahnya bersama-sama. Nabi yang ditelan ikan besar itu adalah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Nainawi, sebuah daerah yang berada di Mosul, Irak. Singkat cerita, Nabi Yunus alaihi salam telah melakukan berbagai cara, berbagai usaha untuk mengingatkan kaumnya, mengajak kaumnya agar bertobat dari kesesatan. Tapi mereka tetap saja keras kepala. Suatu ketika Nabi Yunus alaihissalam pun kesal dibuatnya. Saking kesalnya, Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya tanpa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti perginya Nabi Yunus disuruh oleh Allah tidak? Betul, Allah tidak menyuruh Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Kalau Allah tidak menyuruh, kira-kira Nabi Yunus sesuai perintah Allah tidak ya? Singkat cerita, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, pergi menyeberangi lautan. Beliau menumpang sebuah kapal. Ketika kapal itu berjalan mengarungi lautan yang gelap di malam hari, datanglah sebuah badai yang sangat hebat, sehingga kapal yang ditumpangi Nabi Yunus oleng, wus 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 wus, dan nyaris tenggelam. Betapa mengerikan anak-anak, berada di lautan yang gelap, ombaknya sangat besar, dan kapal itu akan tenggelam. Kapten kapal cepat-cepat bermusyawarah dengan para penumpang. Akhirnya semua barang-barang penumpang dibuang ke laut, sehingga semuanya tidak memiliki barang lagi. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Kapal itu tetap oleng, sehingga kapten kapal berpikir lagi, wah, harus ada lagi yang dilempar ke laut selain barang-barang. Apalagi ya? Tinggal manusia yang di atas kapal. Berarti harus ada manusia yang dilempar ke lautan. Kemudian dibuatlah undian. Setelah undian itu dikocok, ternyata keluarlah sebuah nama. Nama siapakah itu? Ya, betul. Nabi Yunus alaihissalam.
keluar dalam undian, sehingga Nabi Yunus alaihissalam harus dilempar ke dalam lautan yang sedang bergolak dengan ganasnya. Nabi Yunus pun langsung merasa ada sesuatu yang dia lakukan, sehingga dia pasrah. Mungkin Nabi Yunus telah melakukan kesalahan dan dia ingin menebus kesalahan itu. Nabi Yunus pun dilempar ke dalam lautan yang sedang bergolak di malam hari yang sangat gelap dan di dasar lautan yang gelap pula. Apa yang terjadi, anak-anak? Begitu Nabi Yunus dilempar ke dalam lautan, biur, langsung seekor ikan yang sangat besar menangkap Nabi Yunus. Hap! Nabi Yunus sangat terkejut. Dan ketika dia sadar, dia membuka matanya dan dia berada di dalam perut ikan yang gelap pula. Nabi Yunus langsung merasa bersalah. Ini adalah peringatan dari Allah atas kesalahanku. Orang yang beriman ketika ditimpa musibah pasti cepat-cepat mengevaluasi diri, menghitung-hitung kesalahannya. Demikian juga Nabi Yunus. Dia langsung teringat dengan kesalahannya, yaitu meninggalkan kaumnya tanpa menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sebuah kesalahan yang besar bagi seorang nabi. Akhirnya Nabi Yunus berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus terus mengucapkan doa itu berkali-kali dengan penuh penyesalan dan penuh penghayatan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun mengampuni Nabi Yunus alaihissalam, dan beliau dikeluarkan dari perut ikan dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Demikian kisah Nabi Yunus. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya, yaitu apabila kita melakukan kesalahan di hadapan Allah, maka harus cepat-cepat menyadarinya dan minta ampun serta berdoa kepada Allah. Demikian kisah dari Bunda Utami. Kalau ada salahnya, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.